Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan kembali kisah misteri dendam arwah gentayangan, bagian terakhir. Sebelum menyimak cerita ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, segera subscribe sekarang juga, lalu nyalakan tanda loncengnya, karena akan ada informasi dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Pada malam itu, merupakan malam ke-40 hari meninggalnya Teguh, di mana pada malam tersebut, merupakan hari pembalasan terakhir arwah Teguh, kepada pelaku yang telah membunuhnya, di mana tinggal tersisa Komar dan Heri, yang dibantu oleh seorang dukun yaitu Abah Ajum. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, sudah waktunya tiba, mereka untuk mempersiapkan diri mengusir arwah Teguh. Pada saat akan berangkat, mereka bermaksud untuk membawa 2 sepeda motor, untuk menuju ke lokasi makam Teguh. "Bah, orang yang nganter Abah kemarin, lagi kemana?" tanya Komar karena tidak melihat orang yang mengantar Abah Ajum kemarin. "Dari tadi sore dia pergi, bilangnya mau ke kolam pemancingan lagi," jawab Abah Ajum. "Apa dia nggak tahu malam ini kita mau berangkat ke makamnya Teguh?" tanya Komar. "Dia tidak tahu Mar, sengaja Abah tutupin rahasia ini," jawab Abah Ajum. "Lalu, nanti siapa yang bonceng Abah?" tanya Komar, karena dirinya mengetahui, Abah Ajum tidak bisa mengendarai sepeda motor. "Abah bisa ikut dibonceng di motormu," jawab Abah Ajum mengambil keputusan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk boncengan bertiga. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berangkat menuju ke lokasi makam Teguh. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, akhirnya mereka sudah tiba di kawasan perkebunan karet. Butuh waktu 15 menit lagi, untuk sampai ke lokasi makam Teguh. Selama dalam perjalanan, mereka saling mengingatkan tentang tugas masing-masing nanti jika sudah tiba di lokasi, dan memastikan perlengkapan atau peralatan sudah dibawa semua. Pada saat itu Komar yang duduk paling belakang, memegang 2 batang tombak bambu kuning, juga membawa sebotol air, yang sudah diberikan mantra oleh Abah Ajum. Akhirnya mereka pun tiba di dekat lokasi makam Teguh, setelah sepeda motor diparkirkan di tepi jalan, kemudian Abah Ajum memberikan instruksi lagi kepada Komar dan Heri. "Jangan lupa, nanti siramkan air itu ke atas makam Teguh, oleh kamu Mar. Dan kamu Heri, bantu Abah menggali makam," tegas Abah Ajum. "Iya Abah," jawab Heri dan Komar dengan kompak, ketiganya pun telah bersiaga. Terlihat Abah Ajum sudah mulai membakar sesajen, sambil mulutnya membaca mantra. Sedangkan Komar dan Heri, berdiri bersiaga sambil memegang tombak bambu kuning. Selesai membaca mantra, ketiganya bersiap-siap untuk berjalan mendekati makam Teguh. Kemudian Heri langsung menggali makam Teguh, dengan menggunakan sebuah cangkul yang mereka bawa. Upaya mereka pada awalnya berjalan lancar, namun beberapa saat kemudian, ternyata tanah tersebut berubah menjadi keras seperti batu. Ketika itu Abah Ajum mencoba untuk menggali menggunakan kedua tangannya. Tiba-tiba tangan Abah Ajum ada yang menarik dari bawah kubur, lalu Komar dan Heri dengan sigap memukulkan tombak bambu kuning. Abah Ajum pun berhasil diselamatkan. "Ayo Mar, siramkan airnya sekarang," suruh Abah Ajum pada Komar. "Baik Bah," jawab Komar, sambil mengeluarkan sebotol air dari dalam tasnya. Lalu ia menyiramkan ke atas makam Teguh. Sesaat seperti tidak terjadi apa-apa, bahkan Abah Ajum mengklaim telah berhasil mengusir arwah Teguh. Selanjutnya mereka pun meninggalkan makam Teguh, lalu berjalan ke arah sepeda motor diparkir. "Apakah makam Teguh harus kita timbun kembali Bah? Tadi saya lihat tangannya muncul dari balik tanah," tanya Heri, karena tidak menginginkan ada orang lain tahu tentang makam Teguh tersebut. "Tidak perlu, biar dimakan anjing," jawab Abah Ajum. "Sekarang, apa yang harus kita lakukan Bah?" tanya Komar yang ingin segera pergi meninggalkan tempat tersebut. "Sekarang apa bisa pulang?" jawab Abah Ajum.
Baik Bah, jawab Harry dengan girang. Ia langsung menghidupkan sepeda motornya. Namun ternyata mesinnya mendadak tidak bisa dinyalakan. Tiba-tiba dari arah depan mereka muncul sosok laki-laki yang berwujud teguh. Ia berjalan mendekati mereka. Bah, itu Teguh, ucap Harry memberitahu Abah Ajum. Sekilas Abah Ajum tampak pucat wajahnya. Namun tak lama, dia berhasil menguasai keadaan. Sedangkan Komar dan Harry, tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Padahal sosok tersebut berwujud persis sama dengan wajah Teguh, yang mengenakan pakaian yang sama pula, sewaktu dikeroyok dan dibunuh oleh Komar dan kawan-kawannya. Sosok Teguh tersebut sudah semakin mendekat. Komar dan Harry telah bersiaga dengan tombak bambu kuning di tangannya. Sedangkan Abah Ajum memegang senjata pusakanya dengan posisi siap menyerang. "Mau apa kamu?" bentak Abah Ajum dengan percaya diri. "Mau nyawa kalian?" jawab Teguh dengan suara keras, yang cukup memekakan telinga. "Kalian harus mati, kamu juga dukun cabul," ucap sosok Teguh, disambung dengan suara tertawa keras. Suara tersebut berakibat menyakitkan telinga Abah Ajum, Komar dan Harry, karena kencang dan gema suara tersebut, yang juga menggoyangkan dedaunan dan pohon, seperti tertiup angin kencang. Tidak berapa lama kemudian, suasana di tempat tersebut berubah. Seperti di kawasan lingkungan istana kerajaan, tampak ada gapura seperti gapura buatan Majapahit. Belum selesai Abah Ajum, Komar dan Harry, kembali mereka dikejutkan oleh munculnya puluhan sosok hitam, dengan tubuh tinggi sekitar 2 meter, lengkap dengan membawa senjata tombak, pedang dan tameng, layaknya prajurit kerajaan zaman dulu. Rombongan sosok tersebut muncul dari semua arah, berjalan melingkar hingga mengepung mereka. Tanpa menunggu lama-lama, Abah Ajum sudah mulai memasang kuda-kuda, dengan senjata pusakanya. Kemudian sosok Teguh tersebut, mengibaskan tangan kanannya, yang mengakibatkan tubuh Abah Ajum terpental beberapa meter, lalu tubuhnya terjatuh ke atas tanah. Sambil menahan rasa sakit, Abah Ajum kembali bangkit lalu menyerang sosok Teguh, sambil mengayunkan senjata pusakanya. Dengan membabi buta, Abah Ajum menyerang sosok Teguh, akan tetapi senjata pusakanya tidak berguna, karena sosok Teguh tersebut tidak mempan oleh senjata pusaka milik Abah Ajum. Kemudian sosok Teguh tersebut kembali menyerang. Kali ini tangannya yang berkuku panjang dan runcing ditusukkan ke perut dan dada Abah Ajum, hingga Abah Ajum pun tewas seketika, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat keadaan tersebut, Komar dan Harry merasakan sangat ketakutan. Ia tidak bisa melarikan diri, karena telah terkepung oleh puluhan sosok hitam tadi. Kemudian sosok Teguh tersebut terbang dan langsung menubruk tubuh Komar dan Harry. Selanjutnya tangan kanan Harry dan tangan kiri Komar dipegang olehnya. Lalu dua sosok hitam tadi menebaskan pedangnya hingga sebelah tangan Komar dan Harry putus. Sosok Teguh tersebut tertawa kembali dengan kencang, sementara Komar dan Harry meraung-raung kesakitan. "Ampun Guh, ampun, maafkan saya Guh," ratap Komar dan Harry sambil terisak-isak menangis, sedangkan Teguh hanya tertawa. Tidak berapa lama kemudian, Harry diseret oleh beberapa sosok makhluk hitam, kemudian tubuhnya dihujami tusukan tombak di semua bagian tubuhnya, hingga Harry pun tewas. Kini tersisa satu orang lagi, yaitu Komar. Kemudian ia menghibah supaya dirinya dibebaskan. "Maafkan saya Guh, jangan bunuh saya," ucap Komar, sambil sebelah tangan memegangi bagian tangannya yang buntung. Sosok Teguh tersebut tidak menjawab. Tak lama kemudian tangannya mencabik-cabik wajah Komar, dengan kuku panjangnya. Tak ayal lagi wajah Komar pun mengalami luka yang sangat parah, bahkan bola matanya nyaris keluar. Setelah tubuh Komar ambruk ke atas tanah, sejumlah sosok hitam langsung menghujami tubuh Komar, dengan senjata yang mereka pegang. Akhirnya Komar pun tewas, dengan kondisi seluruh tubuhnya terkoyak-koyak,
Setelah itu sosok Teguh dan puluhan sosok hitam tadi pun menghilang, dan keadaan di sekeliling tempat itu berubah kembali menjadi perkebunan karet. Suasana pun kembali hening, menyelimuti di atas tanah yang penuh dengan ceceran darah. Pada pagi hari, seperti biasanya, warga kampung tersebut beraktivitas dengan pekerjaan masing-masing. Ketika salah seorang warga yang hendak pergi ke pasar untuk belanja, pada waktu setelah subuh, sekitar pukul 5 pagi. Ia melewati jalan di kawasan perkebunan karet. Pada saat ia sedang mengendarai sepeda motornya, ia merasa sangat terkejut karena melihat 3 sosok mayat bergelimpangan di jalan. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung memutar arahkan sepeda motornya, lalu melajukan sepeda motornya dengan kencang. Tiba di perkampungan, ia masih berteriak-teriak, "Tolong, tolong! Ada mayat, ada mayat!" Teriakan tersebut membuat warga setempat berhamburan keluar rumah dan mendekati dirinya. "Di mana ada mayat?" tanya salah seorang warga. "Di sana, Pak, di kebun karet," jawab orang tersebut, yang masih terlihat shock. Kemudian sejumlah warga pun berangkat mendatangi tempat dimaksud, sedangkan sebagian warga lagi melaporkan ke ketua RT hingga ke kepala desa setempat. Setibanya di tempat kejadian, benar saja, para warga mendapati 3 sosok mayat bergelimpangan di atas tanah, dengan kondisi yang tercabik-cabik, hingga jenazah tersebut agak sulit dikenali. Juga sepeda motor milik Komar masih berada di sana. Dari sepeda motor inilah, akhirnya mayat tersebut dapat dikenali. Yang merupakan mayat Komar, Heri dan sesosok mayat lagi adalah Abah Ajum, yang diketahui oleh warga, merupakan orang yang sedang bertamu di rumah Heri. Tidak berapa lama kemudian, ketua RT dan kepala desa tiba di lokasi kejadian. Selanjutnya mereka dengan dibantu oleh warga, memeriksa di sekitar tempat kejadian, dan menemukan sebuah tangan yang terkubur. Kemudian semua warga ikut menggalinya, dan didapati sesosok mayat yang masih utuh, hingga warga masih mengenalinya, bahwa mayat tersebut adalah Teguh. Kemudian ketua RT menyuruh salah seorang warga untuk memberitahu keluarga Pak Yunus mertua Teguh dan Pak Ustadz Jenal yang merupakan tokoh ulama di sana. Sedangkan Pak Lurah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pada akhirnya, kabar tersebut sampai kepada keluarga Pak Yunus dan Rati istri Teguh. Selanjutnya Pak Yunus dan Rati langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian. Begitu pula Ustadz Zainal yang sering dimintai nasihat oleh Teguh selama ini. Setibanya di lokasi kejadian, Rati langsung menangis dengan sekencang-kencangnya, sambil memeluk erat tubuh Teguh yang sudah terbujur kaku. Kedua tangan Rati mengusap-usap wajah Teguh, sambil membersihkan butiran-butiran tanah yang masih menempel di wajahnya. Pada saat itu, warga merasa heran, karena dari kabar yang mereka dengar, bahwa kemungkinan Teguh sudah 40 hari meninggal, namun mayatnya masih utuh dan sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Tidak berapa lama kemudian, Ustadz Zainal tiba di lokasi. Setelah melihat mayat Teguh, ia pun langsung bertakbir, sambil mengucapkan innalillahi. Ustadz Zainal pun merasa kagum dengan kondisi mayat Teguh tersebut. Kemudian ketika salah seorang warga bertanya kepadanya, ia menjawab bahwa Teguh merupakan ahli ibadah. Ustadz Zainal mengetahui, selama ini Teguh sangat rajin ibadah di masjid dan sering bertanya tentang agama Islam kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, datang pihak berwajib kemudian mengevakuasi semua mayat, lalu membawanya ke rumah sakit. Dari hasil penjelasan keluarga dan sejumlah saksi-saksi, pihak berwajib pun berkesimpulan bahwa Teguh dibunuh oleh Komar dan kawan-kawannya. Sedangkan Komar, Heri dan Abah Ajum, pelakunya masih misterius. Kabar tentang kematian Teguh, dengan kondisi mayat yang tidak lazim ini, menjadi bahan pemberitaan, hingga terdengar oleh keluarga dan orang tua Teguh di kampungnya. Mereka pun langsung berangkat dari kampungnya di Jawa Tengah. Setelah itu,
Ratih diajak pulang ke rumah karena kondisinya yang lemah, dan mempunyai anak yang masih bayi. Kemudian Pak Yunus dengan ketua RT dan beberapa kerabatnya, berangkat menuju ke rumah sakit. Setelah Ratih tiba di rumah, ia pun memaksa untuk berangkat ke rumah sakit, dan menitipkan anaknya kepada ibunya. Lalu Ratih berangkat ke rumah sakit, dengan diantarkan oleh salah seorang kerabatnya dengan menggunakan sepeda motor. Ia menunggu sambil tak henti-henti menangis, hingga proses pemeriksaan jenazah selesai. Sampai tiba pukul 5 sore, jenazah Teguh sudah siap diantarkan oleh mobil ambulans. Pada saat itulah, keluarga Teguh baru tiba di rumah sakit. Orang tua dan keluarga Teguh pun menangis semua. Akhirnya mereka pun ikut iringan rombongan mobil ambulan tersebut menuju ke rumah Pak Yunus. Pada saat itulah Ratih baru mengenal mertuanya. Setibanya di rumah Pak Yunus, seluruh keluarganya dan keluarga Teguh berkumpul sambil mendoakan bersama. Pada tengah malam, istri Komar yang bernama Lilis mendadak mengalami perubahan pada bagian perutnya membesar, dan ia menjadi tidak sadar ingatannya. Lilis seketika itu seperti orang gila, kemudian ia keluar rumah lalu menghilang di tengah kegelapan malam. Karena Lilis tinggal di rumah sendirian, sehingga tidak ada yang mengetahui kepergiannya. Sampai pada akhirnya proses pemakaman Teguh pun selesai, dan masih menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarganya. Ustadz Zainal tak henti-hentinya menenangkan istri Teguh supaya ikhlas menghadapi cobaan tersebut. Pada sore hari jenazah Komar dan Heri tiba di rumah mereka masing-masing, sedangkan jenazah Abah Ajum diurus oleh seorang temannya yang mengantarnya kemarin. Sebelum jenazah Komar tiba di rumahnya, sejumlah warga dan keluarganya gempar karena Lilis menghilang tanpa ada kabar, dan tak ada warga yang mengetahui keberadaannya. Demikianlah akhir dari kisah dendam arwah gentayangan ini, dengan menyisakan misteri kepergian Lilis istri Komar. Terima kasih telah menyimak cerita ini, dan nantikan kisah-kisah misteri berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.